sahibul bait serta abadi beserta keluarga besar. Kita doakan semoga beliau dan keluarga dapat keadaan sehat walafiat, selalu akan senantiasa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keselamatan serta keberkahan. Kemudian yang saya muliakan juga orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, kita semua mudah-mudahan senantiasa kita ini di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badan kita, Allah tunaikan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah menetapkan iman kita hinggalah akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian tentunya yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam kau kita dapat berkumpul di rumah Bateraan serta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bersyukur kita dikumpulkan di sini dalam majelis ilmu. Ya, ini semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jarang-jarang saya mengisi kegiatan seperti ini. Mungkin ini pertama lah. Ini kekeramatan dokraan. Iya. Kalau belum pernah mengisi kegiatan seperti ini, biasa kita selalu memang ada jadwal-jadwal khusus di luar pengajian. Nah, ini berkah dokraan. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya diminta untuk isi kajian ya. Kita ngalir kegiatan apa yang tersebut, kita ikuti keinginan Allah. Ada satu hal yang paling mendasar dalam hidup kita, ya, bahwa untuk apa kita dihadirkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan satu pertanyaan yang paling dasar. Apakah Allah menjadikan kita itu sia-sia? Ya, apakah Allah menciptakan kita ini cuma-cuma ada hikmah? Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita ke dunia ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan tiada aku menjadikan jin dan manusia hanya kita illa liya'budun. Melainkan hikmah itu apa? Hikmah kita dijadikan Allah adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh menghambakan diri atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu pertanyaan besar, kita nak menghambakan diri kepada Allah, sementara kita tentunya harus mengenal ya, kepada siapa yang nak kita hambakan, tempat kita menghambakan diri. Ini pertanyaan yang sangat dasar ya. Siapa yang menyembah dan siapa disembah? Ini pertanyaan yang sangat dalam dan sangat besar. Nah, tentunya yang menyembah harus tahu siapa yang disembah pun harus tahu kita siapa yang kita sembah. Ya. Jangan-jangan kita nanti cuma kenal nama tapi tidak kenal siapa. Ya. Ada suatu analogi perumpamaan. Ya. Ada ini pernah kejadian. Ya. Orang ceritakan saya. Jadi itu apa nih, ada teman saya kenal kan Ustaz Arudin, cerita begini kan. Wah, hanya cerita itu di samping dia lah. Sampai cerita lah jangan, saya diam lah. Cerita. Kemudian lah bicara itu nyap lah senyum lah kan.
begitu cerita terus kan. Akhirnya tahu tidak siapa cerita kan di sebelahnya, lupa tidak kenal ya kan. Ini analogi yang saya sampaikan. Kita ini sering nyebut nama Allah, Allah. Cuma kenal dengan Allah. Ya, kenal kita dengan Allah. Jangan-jangan kita cuma nyebut namanya. Wah, kita tidak kenal. Nah, ini kan satu kekhawatiran kita. Jangan-jangan kita cuma nyebut la ilaha illallah. Kemudian Allahu Akbar. Oh, kita nyebut-nyebut nama Allah. Tapi ternyata kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tahu kita cuma nyebut. Jangan-jangan seperti tadi. Ya. Walhal dia nyebutkan nama saya sama seperti Ustaz kalau dia tinggal di Kumpeng, dia kan begini-begini, dia sanak kami lah. Oh, lapanya cerita kan. Ya. Jadi sudah pernah jumpa belum? Tahu sudah. Nah, itu selalu baru dia capek. Baru dia diam. Nah, ya, artinya begini, bahwa kita ni cuma nyebut nama Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, la ilaha illallah. Nah, kenalnya dengan Allah itu belum. Atau kita sholat itu ruku, sujud, jangan-jangan cuma nunggit gitu. Tidak tahu gitu kan. Nah kan, heran nanti kita kepada Allah. Ya Allah, mana pahala semayang itu, aku ruku, aku sujud. Dia kata Allah tidak kata. Tidak ada kau lihat itu orang ruku dan itu orang sujud. Yang ada cuma nunggit, denging. Apa? Nunggit, denging, menyembah dinding. Berarti menyembah dinding, bukan menyembah Allah. Nah, ini pertanyaan besar. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Mau bisa kenal Tuhan, kita harus kenal diri. Kita ni siapa? Lah kenal kita, dia akan kenal Tuhan. Wa man arafa rabbahu, dan sebarang siapa yang kenal Tuhan nanti panasi nafsu, baru dia akan tidak ingat dirinya lagi. Nah, di sini sangat masyhur bagi orang-orang yang tauhid. Ini terus dibahas. Ya. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Siapa yang sudah kenal Tuhannya, baru dia lupa dirinya. Nah, jadi yang pertama kita ya harus kenal diri. Ya, mengenal diri ini mau tidak mau kita harus tahu kita siapa. Jangan-jangan kita tidak kenal diri atau tidak tahu diri. Nah, diri siapa? Nah, ini kata-kata. Jadi yang pertama, jadi Syekh Al-Bajali dia menulis kitab. Ada namanya kitab Nazm Al-Fat, ada Jawahir Al-Asr. Begitu juga Syekh Abdul Al-Fani menulis kitab namanya kitab Zadul Muttaqin. Ini bisa dikatakan ya. Syekh Al-Bajali. Syekh Al-Bajali dan kita kasih maklum. Mengenal diri itu nanti ada 3 ringkasan. Yang pertama, tahu asal usul kita. Kenapa mengenal diri? Ya, supaya mengenal Tuhan nanti kan. Yang kedua nanti katanya mutu ke belakang. Kita harus memastikan diri. Ya. Kemudian ketiga namanya baru pandang. Kita ngambil sektor. Nah, tahu asal usul. Ya. Asal usul kita. Kemudian diri ini ada 2 sebelum kita kata. Satu ada namanya fisik, zohir. Ini cangkang. Kalau mobil itu ya baru sebatas mobil, bukan supir. Biasanya kalau mobil itu batasnya cuma di parkiran. Itu mobil kan, di parkiran gimana? Ya terus jalan. Sebenarnya bukan mobil yang jalan, ada supir. Kalau tidak supir tidak jalan. Nah, kemudian apabila sampai rumah, mobil tidak masuk rumah. Ya, mobil tidak pernah masuk rumah kan? Ya, baru parkiran. Nah, parkiran juga. Jadi
keluar dari mobil, ya, ada supir, ya. Jadi saya buat analogi seperti itu. Kita tuh jadi itu. Kalau ini diri ini baru fisik, casing, cangkang, nah ini namanya diri zohir. Ada yang di dalam, nah ini namanya ruh, supir. Kalau ruh kita keluar dari dalam jasad, kita tidak guna lagi dalam. Ya. Kalau ruh sudah keluar dari jasad kita, tidak ada. Ya. Nah, itu maka dia tinggal di parkiran. Ya. Tinggal di parkiran. Jadi parkirnya di mana? Dalam tanah, ada kubur. Lalu supir itu kemana nanti roh itu? Itu kembali kepada yang punya. Maka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita dari Allah dan banyak kepada Allah. Kalau fisik tubuh dari tanah balik ke tanah. Nah kan, apa dikatakan dalam apa surah At-Tariq? Fal yanzuril insan. Maka hendaklah memperhatikan mimma kuning dari apa dia diciptakan. Kita dari bumi. Khuliqa mimma indashiq. Dia itu diciptakan dari air yang panjang. Yakhruju min baina sulbi wa tara'ib. Dia keluar dari perut sulbi dan kondang. Dari buka dalam surah di dalam surah Al-Mu'minun, ya. Asal kita dari nutfah, setetes mani kan, ya. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Ini kita cerita kejadian fisik. Kemudian kami jadikan nutfah setetes mani menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu segumpal darah. Proses 40 hari. 'Alaqah. Dari nutfah itu ada ribuan sel telur, bahkan bisa jutaan. Tapi saat-saat jadi, ya, jadi segumpal darah. Ini asal kejadian fisik kita nih. Karena kita nak kenal Tuhan, kenal diri dulu. Ya kalau tidak terlupa diri, ya tidak tahu. Ini kita nak apa proses penciptaan kejadian fisik kita. Dari alaqah, ya. Summa khalaqna 'alaqatan, ya. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Dari ya kami jadikan dari segumpal darah, ya, menjadi segumpal daging. Dari darah menjadi mudghah. Ini segumpal daging. Mungkin dalam ilmu kedokteran namanya zigot ini kan. Nah, dalam ilmu apa anatomi seperti itu. Setetes menjadi segumpal darah, segumpal darah menjadi segumpal daging. Ini asal usul kita secara fisik. Ya. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Kemudian kami jadikan, ya, segumpal daging ini, ya, menjadi, ya, bentuk tulang. Artinya ada tulang, ya, ada tulang. Fakasnal 'idhama lahna. Kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging-daging. Ya. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan lain. Artinya berbentuk manusia. Sudah berbentuk manusia. Nah, prosesnya ini lebih kurang 4 bulan, ya, karena dia 40 hari. Ya. Jadi 40 hari pertama jadi ini, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, 40 hari keempat. Ya. Jadi apa 4 bulan baru diciptakan roh. Ya. Baru kita ada roh. Kalau belum 4 bulan belum ada roh nanti, ya, baru ada roh. Ini asal kejadian kita. Ya.
Jadi ketika sudah bentuk lengkap manusia 4 bulan atau lebih kurang 120 hari, 120 hari. Baru kata Allah summa sawwahu wa nafakha fi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Lalu kami ciptakan ruh. Allah masukkan. Ya. Allah masukkan ruh. Ya. Wa nafakha min ruhihi. Allah ciptakan ruh. Ya, dari Allah. Ya. Baru wa ja'ala, Allah jadikan bagi kamu sam'a wal absar wal af'idah. Nanti bisa mendengar, bisa melihat, punya hati. Ini kejadian apa tubuh kita. Ya. Nanti dari tanah balik ke tanah. Ya. Ini tubuh kita terjadi bahwa kita ini dari setetes mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian diberi tulang, dibungkus tulang kita, baru ke khalqat akhar, baru bentuk manusia janin. Ya. Baru sempurna Allah ciptakan ruh. Dalam itu dia akan berkembang. Nah, sampailah kita terakhir ke dunia. Ini namanya asal usul fisik kita. Kita nak kenal bahwa fisik, tapi itu bukan diri kita. Bahwa kita ini ada zahir, ada batin. Itu bukan kita. Itu cuma cangkang, itu cuma casing, itu bungkus. Kalau ruh dari jabut nanti sudah tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Ya. Kalau ruh itu sudah dikeluarkan, tadi dimasukkan, jadi keluarkan pula. Ya. Maka fisik dia tidak bisa ngapa-ngapa. Nah, jadi itu adalah fisik. Ya. Jadi fisik ini pun, nah kita perlu kita amanah. Ya. Lalu kita itu yang mana? Yang kita itu yang mana? Yang aku itu yang mana? Ya aku yang ditanya Tuhan yang mana? Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma faridatuka wa ma imamuka. Yang mana? Apa ini? Ya, ikut. Terima kasih. Ya. Yang ditanya Tuhan nanti, ya dikatakan alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Jadi jawablah qalu bala syahidna. Yang itu yang mana? Nanti yang ditanya Tuhan di akhirat, yang diminta bertanggung jawab itu yang mana? Ya. Apakah fisik ini? Ini bukan. Bahkan ada sudah kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat mulut kita tutup. Ya. Itu tidak bisa nak apa-apa. Tangan bicara, kaki bicara, semuanya akan menjadi saksi. Ya. Lalu siapa yang tanya? Tentunya diamanahi. Kau diamanahi tangan, kau diamanahi kaki, kau diamanahi ini kan. Ternyata ini jadi musuh kita. Fisik jadi musuh. Ya. Kita melakukan sesuatu. Sama dengan mobil, ketika dia melangkah lampu merah, jadi tanya polisi siapa? Mobil, itu supir. Ya. Ada tak kita polisi? Mobil, kau ngapa langkah lampu merah? Pasti ada yang tahu. Maaf Pak Supir, Anda melanggar undang-undang, Anda melanggar peraturan. Tahu tak? Seluruh dunia ini lampu merah kita harus stop. Ya, itu undang-undang seluruh dunia, kan? Jadi tanya ke sopirnya. Nah begitu juga kita nanti ditanya sopir. Siapa roh kita nih? Nah, pertama itu asal kejadian daripada fisik. Ya. Kemudian roh. Ya. Kita tahu bahwa di dalam diri kita ini ada diri. Ya. Ada diri. Dan asal kejadian ya, diri kita ini ada dari Nur Muhammad. Ya. Asal kejadian roh kita itu daripada Nur Muhammad. Orang kalau ngerti asal usul kejadian Nur Muhammad, dia akan mengenal Allah nanti. Ya. Ya.
Jadi manusia al-insan. Ketika dilihat insan itu ada jisim. Jisim itu dari fisik. Ya. Dari fisik dia ternyata ada rupa bentuknya. Ya. Di balik itu ternyata ada roh. Ya. Dan di roh itu tidak asal usulnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru dimasukkan roh. Ya. Dimasukkan roh. Roh ini namanya macam-macam nanti. Ya. Roh macam-macam. Ya. Jadi ada disebut nafsu, ada disebut qalbu, ada disebut apa nanti amarah, ada disebutnya lawama, ada disebutnya malhamah, ada disebutnya mutmainnah. Ya, ini dia bisa qadirun mutakallimun nanti kan. Nah, ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam tidak roh dan roh ini nanti adalah asal-usul Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita. Ya. Jadi ketika dia dalam keadaan marah dalam itu namanya amarah. Ya. Ketika dia kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk, itu namanya malhamah. Ya. Kalau banyak jahatnya disebut lawamah. Kalau dia baiknya dan tenangnya itu baru disebut mutmainnah. Nah, itu. Ya. Jadi ketika yang kita inginkan adalah dia menjadi diri yang mutmainnah. Ya. Maka di Al-Quran dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai diri yang tenang. Mutmainnah. Mutmainnah ini adalah jiwa yang tenang dalam artian dia tidak banyak komen lagi. Yang selalu dikatakan siap laksanakan. Kalau ada perintah Tuhan tidak banyak lagi perangnya. Ya. Tidak banyak lagi nunda-nunda. Tidak banyak lagi ceritanya, apalagi nak protes. Kalau lagi protes, namanya nafsu lawamah. Ya, apa pula disuruh ini, apa disuruh itu, kenapa harus buat ini, kenapa buat ini. Banyak yang baca itu lagi dia diri nama diri lawamah. Ya, tapi kalau sudah apa perintah Tuhan siap laksanakan. Ya. Suruh ini siap laksanakan. Itu namanya sudah mutmainnah. Namanya jiwa-jiwa yang tenang. Kalau sudah jiwa yang tenang, ya, diri yang tenang, baru Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Ya, baliklah kau menghadap Tuhanmu, pemilikmu, yang mengaturmu, yang menjadikanmu. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ya. Yang ridha dan ridha. Kau senang, Tuhan pun senang. Ya. Kau suka, Tuhan pun suka. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hamba-hamba. Oh, jadi hamba Tuhan ketika sudah mutmainnah. Nah, baru kumpul dengan orang-orang yang satu gelombang, satu frekuensi, yang satu ya, maqam, ya kan? Sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadkhuli fi ibadi, masuklah golongan hamba dan bertemulah, bergabunglah dengan hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nak lewat pintu mana weh? Ya, surga. Nah, jadi ini nak mengenal Allah berarti nak mengenal diri. Ya, mengenal diri. Jadi man arafa rabbahu panasi nafsahu. Ya, jadi dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Ini pertama asal usul bahwa
ruh kita ini adalah asalnya Nur Muhammad, percikan Nur Muhammad. Ya, jadi tidak sampai sana. Ya, karena nanti yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kita. Ya, bukan fisik kita. Fisik kita kan zahir. Ya, maka kalau sehat, ya kita ukuk sujud. Nah, kalau sakit duduk tidak apa-apa. Dan luar ibadah tidak masalahnya. Sujud. Ya, karena yang menghadapkan bantu adalah diri kita tadi. Ya, roh kita. Nah, jadi ini asal usul daripada diri kita, bahwa kita ini adalah dari Nur Muhammad. Jadi melihat dalam hadis dikatakan awwalu ma khalaqallahu ta'ala nur, kata Rasulullah, pertama sekali makhluk Allah ciptakan nur. Barulah diciptakan yang lain. Ya, dari nur. Ya. Nah, jadi ya inilah diri kita. Ya. Maka kita jangan sibuk dengan fisik. Ya. Yang kita urus jangan tubuh. Ya. Nanti kalau kita sibuk dengan tubuh, kita kasih makan, kasih minum, tubuh kita memang sehat, tubuhnya memang muda, memang kuat. Tapi diri kita yang sebenarnya, ruh kita pun jangan ditalar. Nanti badan fisik kita sehat, kuat, ternyata roh kita tidak pernah dikasih makan, tidak pernah dikasih minum, tidak pernah dikasih vitamin. Nah, kurus kering juga, penyakit dan gula nanti kan. Nah, ya, penyakit ya. Jadi kita ni kepengennya waktu datang dulu sehat. Ya. Ketika dibalik ada jemput sehat juga. Dengan dia datang ke dunia, Allah masukkan, Allah hantar itu sehat, dia gemuk putih. Sekali dijemput balik nah penyakitan, kemudian gorengan, busuk. Ya, kenapa? Tidak pernah dikasih makan, tidak pernah dikasih minum. Kita membiarkan tertawa masa Jambi ini kan sibuk ngurus fisik terus, vitaminnya kita kasih, kemudian nutrisinya kita terus, gizinya kita banyakkan, makannya kita enakkan, ya fisik kita. Ya. Tetapi roh kita yang kita sebenarnya rupanya tertawa. Nah, ya, tertawa. Ya. Nanti ketika nak dicabut roh nanti, ya, nah. Ya, ternyata alangkah busuknya. Ya, ledakannya gagal. Ya, karena roh itu detik umur, detik jantan, detik dino. Jangan jantan dino, itu adalah jasa. Roh itu sekok. Ya. Jadi dulu datanya bersinar, datanya bersih, datanya elok. Ya. Sekali nak dikeluarkan dijemput oleh malaikat. Ya, dijemput malaikat, nah, busuknya kau ni. Kenapa kau ni bubuk ni yang bahasa Jambi kau koho, comon, itu bahasa Jambi kau bersih. Kau ni rupanya tak pernah terurus, dibagi makan tidak, bagi minum tidak. Sementara ini akan ada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Datang dari Allah, nanti balik kepada Allah. Kenapa? Irji ila rabbiki. Nah, kenapa semua kita ini pasti akan balik, ya, pasti dia kembali. Kalau tanah, kalau fisik dari tanah balik ke tanah. Ya. Ruh itu dari Allah kembali kepada Allah. Nah, permasalahannya nanti ketika dijemput balik nanti siap atau tidak? Ya. Dalam keadaan elok atau dalam keadaan buruk? Dalam keadaan wangi atau dalam keadaan busuk? Ya, nah, jangan-jangan kogok comon, ini kan? Nah, kogengan, ini kan? Aduh, kogengan kan? Jadi macam mana? Coba begini nanti. Ya, ini buat satu analogi. Ada seseorang, ya, kita kata tadi casing itu pakai mobil, keluar dari mobil BMW atau mobil Mercedes, ya, yang harga 5 miliar Mercy. Ya. Ternyata pas keluar dari Mercy orangnya telanjang, korengan,
kemudian busuk. Macam-macam jadinya. Orang yang keluar itu mobil Mercy hitam, keluaran terbaru, harga 5 miliar. Ternyata yang keluar dari mobil orangnya adalah telanjang, kemudian gorengan, busuk. Ya, mungkin mahal. Ya, tetapi yang keluar itu gorengan, pemain latungan, nanahan badannya, segala macam. Ya, ada nilai tak jadinya? Nah, jangan-jangan nanti ketika ruh kita keluar, ternyata ruh tidak ketik apa-apa. Ya, fisik bagus, dibagi makan terus, segala macam. Tetapi, ya, diri kita, ruh kita keluar nanti, ternyata Allah malaikat hidup di malaikat, tidak tahan, nyium bau busuk kita. Ya, kenapa? Karena tidak pernah dikasih atau tidak pernah diurus, tidak dikasih makan. Lalu apa makanan roh itu? Nah, apa makanannya? Yang pertama adalah ilmu, kemudian ibadah, ilmu dan ibadah. Nah, kalau tidak dikasih ilmu dan ibadah, maka diri kita besok, kita kalau nak keluar dari fisiknya, dari jasadnya, dari badannya, malaikat itu tengoknya malas. Malas apa? Ini apa? Ruh yang busuk, ruh yang belatungan, penuh nanah, yang kotor, malas. Akhirnya apa? Pakai gancu lah. Nah, tarik lah, pakai tali, tarik dia jauh. Saya. Ya. Nak mengeluarkan roh gitu. Kenapa? Ya. Dan senang seperti malaikat. Ya. Tapi orang yang ada ilmu, ada ibadah, maka main harum, elok, bercahaya, termain. Senang malaikat itu. Ketika nak mengeluarkannya, Assalamualaikum ya Abdullah. Dia menjaga salah. Dia menjaga salah. Kenapa wahai malaikat Israel? Tahulah, aku dah kan. Kalau datang berarti nak jemput. Ya. Tak usah ditanya lagi. Kalau aku datang nak jemput. Jadi bukan main. Dialog ya berunding dulu. Nah, lah siap kapal dari tadi dah siap. Dari tadi aku pula tunggu pula, aku tak tahan lagi nak berjumpa Allah. Ya, aku tak sabar lagi nak ketemu kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi roh yang khusus tadi, ya, ketika nak dicabut, aduh, malaikat malas, ini pun takut, udah menarik seret belah, ya, seret. Alangkah hikmahnya kita. Nah, jadi man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Dia tahu kita dah. Kalau ikut cuma fisik, ya. Ketika roh sudah dikeluarkan, apa gunanya lagi? Ya, walaupun ada mata tak bisa melihat, walaupun ada telinga tak bisa mendengar, walaupun ada mulut tak juga bercakap, walaupun ada tangan tak bisa berpegang lagi, walaupun ada kaki tak bisa berjalan. Kalau ada bayi bisa berjalan, apa Allah? Nah, kan? Karena tak bisa apa lagi. Jadi yang bisa membuat dia bisa melihat karena ada roh. Ya. Jadi kalau tidak punya apa ini kan cuma alat. Ya. Telinga pun cuma alat itu. Bukan ini yang mendengar, bukan ini yang melihat. Ya, bukan. Ya. Ini kan cuma alat. Ya. Atau disebut juga dengan aksesoris. Ya. Kita HP kuping tidak punya, mulut tidak punya, bisa juga dengar cakap. Ya. Lolonya cakap dengan bendung hati. Ya. Tapi ada. Ya, tapi dia bisa bersenang. Ya, dia bisa bercakap, bisa bersenang, bisa diajak komunikasi. Ya, ini adalah satu analogi bahwa mulut ini adalah cuma alat. Yang bercakap kan mulut ini karena ada roh. Ya, yang mendengarkan telinga ini, ya, tapi roh yang dikasih Tuhan. Ya, maka dikatakan wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida. Allah berikan. Ya,
pendengaran bisa mendengar, Allah beri kamu penglihatan bisa melihat. Bukan diberinya penglihatan itu mata, mata ku sepelo, sepelo.